Pokoknya pas kan sadar lek kan wis keterima UB, terus dibanding-bandingno karo ngono. Iya, heeh. Hmm. Ya emang UPN itu sampai sekarang memang bukan jadi pilihan yang pertama ya, mungkin sekarang udah banyak. Tapi kalau dulu sih UPN itu pilihan kedua, ketiga, bahkan pilihan-pilihan terakhir, contohnya kayak teman-temanku yang udah keterima UB, terus telat daftar, akhirnya daftar mandiri UPN karena rumahnya deket gitu ya, ada, kayak gitu ada juga. Oh, detail Kenal dah. sekali. Detail Kenal, sekali, kenal. Bang. Ada lagi yang temennya ini, dia tuh juga sama UB, tapi karena dia di pulau yang jauh gitu, jadi beda jurusan juga sih. Dia ngambil apa kedokteran UB nggak salah ya. Iya, Nah terus kedokteran gigi kalau akhirnya nggak salah. terus akhirnya nyangsang di arsitektur UPN, entah kenapa ya. Terus akhirnya sekarang juga hilang anaknya. Ya semoga dia baik-baik saja di sana. Ya Halo gitu sih. buat kamu yang mendengarkan jauh di sana. Tapi Bu Sandra iku kerasnya mungkin pas awal-awal kok. Rada nyenggrang awal-awal. Terus Ya lek kon karena wis anaknya. dengerin apa? Apa niku? Sarane DE dan kon Omongane. ngikuti. Kon bakal ngikutin arusnya loh. Dan arusnya itu pasti bener, soalnya dia kan mengerti kan. Ya Ya udah ya. tahu polanya lah. Heeh. Iya, udah tahu. Iku sing mungkin orang-orang salah persepsi. Iya ya, bener sih. Dan setelah itu sih aku juga beberapa kali kayak apa lah mungkin lah mahasiswa lain tuh kesannya kayak oh aku dihujat atau aku di roasting gitu kesannya kan gitu sih. Lah aku sih bilang bagi guyon gitu, apa bercandanya gitu. Misalkan kayak apa ya waktu kemarin itu aku kan naruh tangga tangga kan itu rusun ya, bangunan rusun kan. Naruh tangga ini nggak pas itu loh. Nggak sesuai dengan standarnya dan ini bilang, "Ya apa sih Audi, kamu ini nanti kalau apa penghunimu mati semua kebakaran ya apa?" Ngono naruhnya. Ya Kan bener sih guyon kan anjing. konteksnya. Iya Kalau guyon. dari aku sih aku mending dimarahi, dicacati di depan daripada diomongin belakang. Ah, anak ini loh gak mutu, gak cocok lulus. Mending dia itu. Ya masuk langsung gitu. Jadi masuk Kenapa Islam gitu? sekaligus motivasi. Kalau aku Nah, itu juga PR sih itu sih. Soalnya juga ada dosen yang gitu kayak katanya fine-fine aja di depan atau ya apa gitu kayak ya ramah gitu kan. Tapi setelah nilai keluar kok gini gitu. Waktu tanyain, "Oh iya kamu dulu belum ngumpulin tugas ini atau kamu eee, apalah kurangnya apa gitu atau enggak kita nggak tahu nggak ngerasa punya salah, ternyata salah di mata dosen itu dan nilai kurang." Itu ada juga kayak gitu. Mungkin teman saya ada yang relate. Iya. Itu pensiun. Tapi bener sih, bener mending dicacati di awal sih. Karena kalau dicacati di akhir itu lebih sakit, guys. Mas, mana postermu? Lah ini apa, Pak? Bukan. Ya ngono iku lah. Ya itu banyak ya macam-macam dosen. Tapi ya itu ada yang tipenya kayak ramah di depan tapi ternyata nilainya agak susah, ada yang rada serem nilainya fine-fine aja, ada yang ya ramah juga nilainya bagus, ya macam-macam sih tipe-tipe dosen itu mungkin pentingnya apa ya, sharing lah ya sama kating-kating itu yang udah pernah ngerasain. Iya, yang pernah ngelewatin itu. Nah ini baru ini saya meng-endorse rasan-rasan ya, tapi rasan-rasannya penting. Tapi emang beneran loh, penting banget sih. Sharing-sharing. Rasan-rasan. Oh tak kira. Enggak ngono di sharing di mosing Oh, ya. iya. Mosing. kudu mosing anjir. Penting itu. Tapi ya apa ya, kalau aku kemarin saya emang waktu milih waktu matkul pilihan lebih banyak ke ngelihat dosennya, lebih banyak ke lihat dosennya. Jadi, wah orang ini gitu, maksudnya Pak siapa atau Bu siapa gitu, daripada ngelihat matkulnya. Karena, eee, apa ya, meskipun emang matkul penting itu kan kayak topiknya ya, topik bahasannya gitu kan. Tapi, ya tadi aku ngerasain waktu ngambil, Bangpin, meskipun topik yang menarik, tapi kalau misalkan dosennya ternyata nggak sesuai dengan kita, itu ya nggak dapet gitu, ilmunya nggak dapet. Jadi dari kemarin tuh setelah itu aku, semester berapa? Semester 5 semester 6 kalau ngambil matkul pilihan ya lihat dosennya, nggak lihat itunya sih. Ya mungkin lihat juga matkulnya apa, tapi lebih ke utamain ke dosennya sih aku. Dan kayaknya banyak juga, teman-teman yang gitu, terutama SPA, karena SPA kan nama SKS.
dapat apa ya? Jadi kayak iri-irian. Sempat kemarin nggak sih? Sempat ada konflik iku nggak sih? Masalah dosen-dosen Nah, dosen SPA. Ya wis ngono lah. itu Partasi ya. itu gara-gara di riset itu sih. Itu salahnya di situ, bukan salah dosen atau salah anak-anaknya. Hmm. Ini ya intinya gitu sih. Jadi kayak beberapa mahasiswa itu sangat apa ya? Mengejar lah. Bisa dibilang kayak sangat mengejar Hmm. beberapa dosen tertentu dan kayak takut dengan beberapa dosen tertentu. Jadi ya itu di SPA itu kan bisa milih. Nah itu nggak imbang ternyata. Nah terus kemarin entah kenapa riset. Mungkin memang karena nggak sengaja ya atau kenapa ya. Ya gitu sih. Riset. Di Riset. riset. Oh, riset. Oh, Oh, reset. Di reset. riset. Bukan Oh, riset. hey. Ya riset sih, mencari riset kan reset. Iya, benar. Ya wis ngono lah. Ya ikulah. Kalau pas itu yang ku tahu tuh ya emang sistemnya emang di riset. Apa sih aku ngomong? Terus biasanya anak kontrasepsi antara dosen iku. Yuk, Ya, ada Kontroversi. konspirasi. Kontrasepsi dong. Ayolah. Kontrasepsi ku KB di Oh, Ayolah. iya, sorry. Kontrasepsi dong. keluarga Ada bencana. kontroversi. Angel bicana men. Karena di SPA 5 ya, SPA 6 ya, itu ada 6 dosen, tapi dari 6 dosen itu kan ada 1 dosen yang benar-benar kosong, nggak ada yang ngisi. Di situ sih ada semacam, ya disitulah ketimpangan dan kesenjangan. Ya kesenjangan sosial men. Tapi mungkin apa ya harusnya bisa jadi bahan pertimbangan lah, Iya sih, harusnya bahan iya benar. refleksi. Kenapa kok ya benar-benar nggak ada yang ngisi nggak sih? Iya benar-benar nggak ada yang ngisi. Dan akhirnya itu kan dialihkan ya, jadi nggak ngajar SPA itu kan. Ya akhirnya ya udah nggak diisi benar jadi nggak dialihkan. Dan kalau misalkan mungkin yang udah ngerasain ya waktu KRS-an itu apa ya? Karena ini tadi adanya model pilih-pilihan dosen atau rebut-rebutan matkul itu jadi apa ya? Mungkin nilai-nilai bullshit banget sih, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai setia kawan itu wis lupa men. Wis Nggak ngurus ada lah. bahkan udah. Wis sing Mungkin penting Oh aku no. aman ngono. Oh no. Sithik lah. Tapi apa ya kebanyakan gitu loh. Jadi mainnya tuh mungkin apa ya? Mungkin karena nganggapnya kuliah itu persaingan. Kayak aku Ya, harus jadi mahasiswa yang lebih baik gitu, yang terbaik atau lebih baik dari teman-temanku. Nggak cukup aku ngerasa aku baik, orang lain juga harus jatuh loh. Nggak cukup aku yang naik, orang lain juga harus jatuh. Ada yang beberapa yang kayak pokoknya gitu. pokoknya ngerasa aku harus yang paling atas sendirian udah. Meskipun Mungkin. dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, ini agak bahaya sih. Contohnya kayak waktu mungkin KRS-an gitu juga harusnya kan KRS-an itu informasi ini nggak tahu ya kenapa ya, KRS-an nggak pernah kayak informasi yang ofisial gitu loh dari Nggak ada sih. dari nggak ada kan. Jadi pokoknya tiba-tiba bisa gitu aja mungkin kayak tiba-tiba KRS live gitu di Siamik gitu aja. Nah, itu Itu pun aneh sih. juga dari dari anak-anak yang ngecekin aja terus dan itu juga Ya, habis itu kan biasanya kadang takut. ada yang nge-share gitu. Kalau dulu awal-awal semester 1, 2 itu masih ya semester 1, 2, 3 gitu. Itu masih raket lah bisa dibilang. Jadi kayak, "Rek, KRS-an," terus KRS-an bareng-bareng gitu kan. Tapi kok nggak tahu ya, mungkin semakin bertambah usia itu pertimbangan semakin banyak. Nah terus kok KRS-an tahu diem-diem aja gitu. Tahu KRS-an diem-diem aja, terus jadi kayak ya itu akhirnya banyak yang mungkin nggak matkulnya ya seadanya, ya apa Mas, nyam-nyam. Ya, aku mau jawab ya. Monggo Ya aku monggo. anggapnya anak-anak sekarang anggapnya nilai lebih baik daripada ilmu ya sih. Hmm. Jadi mengejar sesuatu yang gampang, terus proses gak berat, tuh terus nilai bagus kan itu yang dicari anak-anak sekarang. Nah ya itu. Jadi memang fokusnya ke itu ya apa, ya gimana caranya nyari nilai yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Meskipun nggak salah nggak sih? Nggak salah Itu enggak. juga,
target orang-orang apa ya, motivasi orang-orang mencapai target ya beda-beda emang. Tapi Hmm. caranya dia mencapai target itu misal dia menjatuhkan orang itu sih nggak benar. Nah, Menurutku sih kalau kalian ngejar ilmu ya pasti nilaiku ngikutin nggak sih? Dari pengalaman gue rada lucu. Dia nih aku sempet dipilih matkul literally dipilih ambil Audi ambil arah. Terus matkul semester lalu iki aku milih dewe kan nggak dipilih kan. Terus aku mikir lah aku dipilih aku sukses aja apa aku lancar aja ya aku milih dewe aku gak nekat apa ternyata nggak apa ya udah ya biasa aja soalnya Ya kan biasa matkul aja. nangkulnya ya wes seberapa demik apa kecuali WA dosen. Oh iya. Lek kamu Tapi aku termasuk dosen yang dia dipilih iya anjir. Lah kamu termasuk orang Iya anjir. pasrah banget gak sih Nyam? Kan Nyam kan mesti setiap kali apa ya liburan ya, setiap kali KSN mesti kan di luar kota sih. Telat-telat. Ya telat-telat gitu kan. Dan itu mesti kayak apa ATM hilang ku tak kontak blok. lah. Hilang kontak akhirnya mesti kayak iki rek akun si amikku rek njaluk tulung ngono. Iya sampai mau kria udah. Akhirnya matkulnya dipilihin. Tapi aman-aman aja ya Nyam. Sing matkul sing tak pilih kemarin itu notabene orang-orang itu rada skeptis untuk milih itu. Transportasi jarene Yoi. banyak kria Iya. garapane akeh pasti tiap nganu kan bawa bikin prakarya. Terus sing iki apa jenenge sini apa njogo PWK jarene dosene presiden sleeper metu apa rada lah kok ngono agak ketemu ternyata not bad juga ngono loh dibantu dengan pandemi kria itu nggak aneh-aneh dibantu dengan pandemi juga Untungnya ada pandemi ya. Iya sing transportasi pun gambar-gambarmu itu ya wis gambar SPA tapi cuma mungkin kan nganu gambar stasiun iki bandara. Jadi sing matkul sing banyak orang bilang iku berat ternyata sama saja ambek matkul di tingkat yang sama loh. Kan milih pusaka aku milih iki sama aja mungkin dosennya mungkin bikin variabel beda. Iya sih kayak apa ya semakin semester atas itu semakin balik lagi ke nggak sih ke faktor internalnya kita sendiri nggak sih kita sebagai mahasiswa itu ya apa menyikapi keadaan menyikapi dosen gitu karena banyak kondisi yang kayak faktor-faktor eksternal itu dosen nggak enak atau matkul ya apa kok ya biasa-biasa aja gitu loh fine saja. Mungkin untuk pendengar di luar sana sing biasanya ku ngambil mata kuliah telat terus kan mungkin dapat uang iku bayarnya telat terus kan bayar apa kan ngatur KRS itu telat kan itu harus jadi apa pribadi sing mudah beradaptasi kan gak iso kayak aku gak mungkin dosen iki ya kuliah macur kan kudu mau nggak mau kan kudu adaptasi melalui alur dosen iki elek apa seru apa enggak iku ya wis ikutin sih dan kan kudu intinya kudu mang SPL kan kudu mari kan kudu lengkap wis kuliahmu lancar insyaallah. Ya benar setuju kan gak bisa idealis itu idealis disimpan saya itu bisa beradaptasi tapi menurutku adaptasi ku ya idealisme dia Nyam tapi misal kan bayar UKT cepat ya kantor mungkin sing oleh info KRS dibuka itu ada sing baru UKT di sini apa masa ngono anjir nggak ngerti kan Iya ya paling anjir pay to win biasanya langsung ada tagihan UKT ku langsung bayar ku ya gak ngerti ya ngikuti anak-anak tahu kan gelem bahas itu gak ya apa siapa sih ngerti apa yo KRS pengumuman gitu kan dibuka ya begitu kan harus ngecek ya enggak seharusnya misal aku bayar UKT aku apa ya
hak untuk tahu Oh, ngono iku gitu. ta. Enggak Coba ono kok. pikir. Sebenarnya di Siamek Yo. itu ada jadwalnya, tapi nggak dikasih tahu jamnya. Buat update jamnya itu biasanya ya dari anak-anak yang emang sering ngeceki kayak gitu. Bukain. Yo. Bukain terus ya. Nah itu. Kalau di Siamek itu cuma tanggalnya, tanggal dibuka live-nya itu kapan, kayak gitu aja biasanya. Aku sih Iya cek bedino. Tapi mesti Iya, kedisian. kompetitif Itu bener. ya lah raimu ya dia. Iya. Sebenernya gak tau tai sih. Aku lah malesan. Iyalah Nah, yang semester kemarin aku juga gitu. anjir aku Lapang lho. sih. Apa ngisi disian iku? Ngandelno arek-arek sih. Wis Yoi. KRS-an. Oh yo KRS-an. Kemarin-kemarin lho. Iku dia ngisi disi aja. Oh berarti ngisi sik baru ngandani arek-arek ngono. Yo Ya biasanya anak-anak iku wis ngisi duluan terus baru dikasih info sih. Karena aku ya Iku tahu dari grup besar angkatan sih. mengamankan posisi sik baru let's go. Baru disebar. Ya gak apa-apa lah masih disebar lah. Kalau aku semisal tahu duluan itu ya mungkin melakukan hal yang sama sih. Ya gak munafik pisan. Ya ngambil matkul sing tak pingin dulu, gak lihat dosen, wes tak ambil baru ngomong ke anak-anak. Dan sing pengen tuker padahal. Oh iya anjir gila Ya sih. 50.000 bos tapi kalau sing roh. Kalau sing Anak kan yang seperti itu. Di Ada. luar kita anak. Ya kemarin itu semester 6 kemarin ya, saking hektiknya KRS-an itu sampai barter-barter gitu ya. Oh lah, tuker-tuker. Barter matkul, ono sing koyo apalah ya chaos lah kayak bener-bener apa ya? Ya Seperti itu gak apa-apa lelang. menurutku. Kayak sah-sah aja kan mereka berdua sadar untuk bertukar. Ya. Sing Ya aku gak dewe ya barter sih. Terus di Wah, itu ya itu sih. terus yang detail wah enak ya. Loh, apa nih? tapi kalau di akun ya. lain itu banyak loh yang kayak joki. Jadi Banyak sing emang gabut sih. diperjualbelikan joki KRS. Jadi kayak Itu emang apa? ada. Iya. Penghasilannya lumayan loh. Minat? Hubungi. Iya lumayan loh itu. Biasanya Permatku kok anak-anak 50.000. yang tatak sih. Lek gak pinter banget, lek gak gitu tuatak biasanya. Udah di bisnis ini. Kok ya apa ya kesannya ya? Tapi mungkin lah itu masih oke lah ya, masih ya bisa disebut fair gak? Masih rada aneh sih. Cuma sing kalau udah main kotor, misalkan kayak ngehack akun atau atau apalah mainnya yang cepet-cepet banget sampai apa ya gitu. Apa ya? Mental lemah. Nah, itu masalah mental lagi penting sih pas kuliah mahasiswa kayak jangan sampai kita itu mentalnya jadi rusak gara-gara kuliah gitu. Kayak oke lah ilmu dapat, tapi akhlak nol. Leadership nol. Tidak ada. Jadi kayak menurutku banyak kalau nggak sih kuliah itu yang dibangun, bener coy. Kuliah itu yang dibangun emang lebih ke pola pikir, terus gimana kita bisa menjalin relasi. Soalnya kan kita pada akhirnya juga nanti outputnya kemana sih ya, terjun ke dunia masyarakat gitu loh. Soalnya kalau dari bidang keilmuan ya kita nggak bisa kayak ngejudge kalau anak kuliah pasti dia itu unggul secara keilmuan. Itu oke, emang kita terfasilitasi, tapi cara dapat ilmu itu banyak gitu loh, nggak harus dari kuliah aja. Jadi lebih ke gimana cara kita membangun manner, terus cara berpikir supaya nanti bisa lebih beradaptasi sih. Jadi kalau misalkan aku pernah baca lupa aku bukunya apa, itu kayak emang kuliah itu nggak menjamin kita bakal sukses, tapi dengan kita kuliah itu kita punya ilmu yang kita itu bisa ada bekal buat kita beradaptasi di masyarakat gitu loh, lebih baik lagi. Ya. Buku itu buku Narnia tadi. Buku cerita. Lalu Narnia. Tapi ya klise ya cuy, balik mana soft skill intinya ya. Ya enggak sih? Iya. Selain hard skill ya soft skill juga. Cara apa ya mungkin manner juga ya pola pikir sih aku.
kayak sing banyak mahasiswa iku jatuh dalam hal bagaimana dia iku menilai diri sendiri dan membandingkan dengan orang lain. Iki banyak sih, banyak banget. Iri-irian terus akhirnya kalau misalkan anaknya yang tipe lebih ke arah pasif, lebih ke arah pesimis itu jadinya jatuhnya ke arah insecure. Terutama kayak habis KHS-an habis nilainya keluar banding-bandingin, "Oh aku kok gini ya?" Gitu. "Nilaiku kok jelek," atau nggak sesuai harapan atau gitu. Akhirnya insecure, akhirnya jadi kayak dilihat sama yang lain, apalagi kalau yang nilai lebih bagus, itu insecure sisan. Kayak kita dapat C+, wis bersyukur. Ada yang dapat nilai B+ gitu, "Wah aku kok nilaiku cuma B+ ya?" Wah itu mentolong ngantemi iku men. Wow. Nah, ya Cik. Wow. Dideri cangkeme. Wow. Tapi ya apa ya, insecure kan masalah mental sih, nggak ada hubungannya dengan nilai kan. Maksudnya semua orang tuh berhak untuk insecure dan semua orang bisa insecure loh. Temanku, ya teman kita ya, ada yang nilainya A, masih merasa insecure. Contohnya Maksudnya jadi gini, biasanya mahasiswa normal kan kalau dapat A kan seneng kan, mantep rek dapat A kan. Alhamdulillah ya bersyukur gitu. Nah, ada yang dia ku ya karena pola pikirnya insecure atau ya nggak paham kenapa ya, dapat A itu dia malah mikir lagi, "Aku kok harusnya nggak pantas ya dapat A." Dia ku nggak puas dengan performanya gitu. Misalnya kemarin kemarin aku bikinnya lo nggak sebagus semester kemarin, tapi kok malah nilainya naik, tai opo. Jadi dia dengan dapat A itu malah nggak bahagia ngono, malah beban. Ada yang kayak Uteknya gitu. uteknya selection cuy. dia itu bahagia nang jerati nang jobo itu nggak tahu. Wah, nggak paham Meninggi aku. untuk Bocor. Enggak sih. rendah untuk meroket tinggi. Iku aku ya kejadian sih. Aku merasa semester kemarin iku kayak gak niat ngerjakan kayak apa ya, wis gak niat kuliah karena gak apa ya, gak maksimal lah. Yang sing tak dapetno ilmu iku gak ada. Jadi ya salah seadae ngono. Tapi aku merasa nilai B tuh gak profit sih, gak pantas. Benar-benar. Oh ya, Aku kalau itu relate. aku sendiri sih. Kalau semisal aku harus berusaha keras terus mungkin ilmuku kurang jadi ada yang salah itu gak apa-apa sih. Aku menganggap iri ku gak sepenuhnya jelek sih. Loh, tapi insecure sing amang itu diucapkan nang uang atau mek nang dhewe dhewe terus kono terus. Enggak dia diem, dia dhewe sing ngono. Cuma aku taunya karena sharing sama dia gitu loh. Maksudnya dia kan kok sedih terus kan, dia kan sedih sih. Terus kok ya tak takokno ngono. Apa sih harusnya kamu bangga sih, harusnya seneng. Terus dapat nilai A ngono lho, ngono. Jadi dia iku malah kayak beban loh. Nilai A kan ekspektasi orang kan tinggi sih akhirnya kan. Jadi oleh nilai A, Iya, terus dia itu ngerasa garapannya itu BL biasa ya, terus dia gak pantas untuk dapat nilai itu. Mana tuh? bener. Yo Kak Alif tadi. Kayak gitu sih. Jadi aku balik mana kan masalah mental kan ya enggak sih? Ada juga yang sebenarnya mahasiswaku harusnya garapannya yo biasa-biasa aja terus tapi dapat nilai A ngono. Terus dia yang merasa pantas-pantas aja yo ada kayak gitu. Maksudnya nilainya lebih tinggi dari garapannya yo banyak sih kayak gitu. Atau sengaja nyari dosen yang sing nilainya enak gitu meskipun garapannya nggak seberapa bagus yang penting dapat nilai A ya ada kayak gitu kan. Itu subjektif sekali. Ya iku. Ya, mungkin Tapi apa ono ya, intinya kan. ada macam-macam. Ya salah satu ya aku lah. Aku jujur kemarin yang ngerasa hal yang sama sih sama Alif. Kayak aku pas selama pandemi itu bener-bener sebenarnya gak ada hubungan sama pandemi sih. Cuma emang aku di perancangan 6 iki komersial ya. Aku ngerasa nggak dapat feel sama sekali desain ini dan konsep itu ajur dari aku ya. Konsep gak jelas terus Bentuk bangunannya gak seadanya. jelas, bentuk seadanya. Yes, bener-bener main Pinterest lah, sumpah. Main Pinterest. Tapi main pandemi fasad. ono hubungannya sih. Ini kan nggak ketemu dosen nih guys. Kontemplasi Ya bersama. mungkin bagi beberapa orang iya sih Nyam. Iya sih, ada beberapa orang gitu sih. Tapi lah aku dari awal semester terus nggak feel dengan Iya, tema tak itu. feel aku ya. Terus nggak Ini berarti masalahnya antara nang dosen. Enggak sih.
apa ya, mungkin dengan tema sih, Apa dengan nang isunya, mungkin lah aku. karena berkelompok menurut. Enggak. Lah aku lebih ke arah isu, aku kelompokan ya fine-fine aja, sayembara dengan teman-teman ya bisa aja. Cuma aku Oh nggak iya. ngerasa relate dengan masalahnya. Lah kayak kan masalahnya kan komersil ku omong gawe hal sing gawe bangunan sing ya menghasilkan kan, sing mewah, sing menghasilkan. Aku nggak feel iku. Nggak feel dengan iku. Oh. Ya aku salah, harusnya kan arsitek, desainer kan apapun masalahnya, apapun tujuannya harus tetap bisa kan, nggak mentingno perasaane dhewe kan. Cuman aku gagalnya iku kemarin. Jadi ya aku bener-bener seadanya, nggak ada hal yang spesial apapun, garapan juga rapi dan lain-lain. Tapi oleh B+, nah aku ngerasa nggak enak anjir kok. Alah kok garapan ngene B+. Tapi terus di sisi lain ada yang garapannya lebih tak lihat sih kok ya sama aja tuh mungkin sepantaran nilai oleh A yo. Oh ya wis lah, ya wis lah, tak coba lah B+ iki lah. Bersyukur ae. Tapi ya mungkin itu sih balik lagi ke mental tadi loh, jangan sampai kayak kita itu cenderungnya jatuh ke penyakit-penyakit hati loh, kayak jadi rendah diri, jadi liver merasa minder. terus kuning. Kak iku ya penyakit hati sih iku sih. Kak Ya, hepatitis lah anjing. Gak ngono di. Mesti hati sing sorry. jiwa apa ya. Ya iku lah. Mental. Ya, jangan sampai kita tembusnya jadi mahasiswa itu malah jadi penyakit hati kok. Nanti rendah diri, jadi minder atau kebalikannya malah jadi tinggi diri apa sebutannya. Jadi sombong, jadi arogan kayak oh nilaiku lah apik. Iya enggak sih sebutannya apa sih sebutannya? Kudu tinggi diri, tinggi hati. Ya sombong. Sombong ya, arogan lah gitu. Kikir. Kayak memandang rendah orang yang nilainya lebih jelek atau memandang rendah cutting yang ngulang mungkin. Ada enggak sih kayak gitu? Banyak sih kayaknya. Terus mungkin jadi itu tadi mungkin yang agak paling bahaya lek menurutku hasad sih. Apa ya? Lek orang-orang taunya sirik sih orang-orang taunya. Aslinya yang bener hasad. Hasad itu perasaan di mana kita itu nggak suka kalau lihat orang lain itu bahagia dan seneng kalau lihat orang lain itu jatuh. Wow. Jadi misalkan kok konco apa ya? Misalkan aku nilai A. Aku nggak seneng lek sainganku itu dapat nilai A juga. Harusnya sebagai teman kan ini ya seneng kan harusnya. Benar. Wow. Niku elek banget iku wisan. Atau kayak kemarin bahkan aku sendiri sempat ngerasain ya dan ya itu bahaya sih. Kayak ketika ada anak yang dia dapat nilai A terus, pasti iri kan. Kini kan iri kan pasti. Nilai belum masih A terus rek apik ngono. Nah, ketika semester kemarin dia jatuh, dia mungkin sempat SPA-nya telat atau enggak seperti biasanya lah performanya. Dan itu di bawah kita. Mata kuliah yang lain dia enggak sebagus iku. Dia jatuh, intinya jatuh lah. Dia enggak sebagus yang kemarin. Seneng, aku ngerasa seneng. Wah, kapok rasakno ngono. Iku wah. Astagfirullah. Aku sempat nah iku kudu tobat anjen aku. Sempat ngerasain gitu loh. Bahaya gak sih ngono iku? Mesti Bahaya banget. apa ya seneng lihat orang jatuh iku wis penyakit mental men. Dan itu bayangkan lah misalkan pola pikir kayak gitu iku dibawa sampai ke perusahaan, sampai kita kerja. Gak profesional jadi ini kan. Iku makanya kok ada kayak konflik atau apa ya mungkin drama-drama di dunia kerja ya gara-gara itu sih mungkin kayak jadi menjilat bose atau kayak ngejatuhno pekerja lain, ngejatuhno teman kantor biar kita sing naik gaji ini atau apa kita dapat jabatan kan ya bahaya lah kayak gitulah sama kayak ke kuliah. Iku makanya nilai kata JJ tadi membentuk pola pikir, membentuk mental ya bener banget sih. Lah aku sih dek kuliah mending ngutamakno mental lah. Kita ya apa caranya jadi pribadi sing bagus lah sing apa ya kualitas etos kerja sing bagus iku sing dilatih. Lek masalah skill iku selalu bisa belajar sih. Tapi lek melakukan pola pikir kita rusak, ya iku mungkin agak susah ya. Susah. Dan menurutku kita nggak bakal bisa upgrading diri selama orang sekitar kita atau orang yang kita jadiin ibaratnya tadi kayak katamu saingan itu ya. Bersaing itu bagus tapi dalam hal kebaikan gitu loh. Kalau dia jatuh terus kita merasa senang itu bukan berarti kamu jadi lebih unggul gitu loh. Harusnya kalau ketika kamu lihat orang lain atau yang kamu lihat jadi sainganmu itu dia naik, berarti kan harusnya itu juga bisa jadi muhasabah biar kita tuh ngerasa oh kalau dia bisa kayak gitu berarti aku juga harusnya bisa sama atau mungkin lebih. Jadi kalau menurutku harusnya kalau
Apalagi kalau itu orang terdekat kita ya, kayak teman-teman kita atau gimana gitu. Kalau misalkan mereka dapat sesuatu yang bagus, menurutku itu harusnya jadi ajang kita juga gitu loh, buat bisa sharing, tanya gimana sih dia bisa kayak gitu. Benar banget sih. Ya itu harusnya bisa saling membangun lah, saling membantu lah. Lah aku sendiri sih ngrasakno teman-teman yang apa ya, yang sering ketemu ya mungkin lek kasarnya saiki ya wis Adi, Alip, Nyam-Nyam lah sing lain-lain itu ya tak anggap saingan sih tak bilang. Aku pengen bersaing lah. Dari SPA kan mesti banding-banding terus kan. Kayak semester 1 sampai sekarang lu mesti banding-banding. Oh, Nyam-Nyam rek apik nilai, terus Nyam-Nyam posternya apik, terus Alip saiki 3D-ne semangar ngono ta apa. Adi ngono sisa nilai apik. Iku jadi kayak apa ya? Ya kadang aku ngerasa down kayak wah teman-temanku harus berkembang rek. Tapi ya iku jadi kayak pemicu sih harusnya. Bisa lebih bagus dan ya iku enak lah punya teman-teman yang apa ya bersaingnya sehat yo kok katanya JJ tadi yo. Ada yang lebih jago iso dimintai tolong loh, minta diajarin loh, ya apa sih caranya ngene. Dan orang-orang kan anu nggak sih punya punya skill masing-masing nggak sih? Ada yang dia ku mungkin masalah teori dia lebih unggul, ono sing dia ku lebih unggul nang masalah desain dan lain-lain. Iku iso saling bantu sih harusnya. Gak Ya, usah menjatuh-jatuhkan iku. Nah, iku ngeri iku wis. Masalahnya apa yang kita tabur itu suatu saat bakal kita tuai gitu loh. Kalau kita ngerasa seneng jatuhin orang itu nggak menutup kemungkinan kita juga bakal digituin sama orang. Tapi kalau kita ngerasa dengan lingkungan yang positif, kita selalu bisa ngambil sisi baiknya, seenggaknya itu kita nggak bakal terbebani gitu loh dalam hidup. Iya bener. Cara sing apik lah gitu paling enggak. Intinya iku sih mungkin. Iku ya inilah kalau misalkan terutama buat kalian yang dengerin mungkin yang baru semester-semester awal atau mungkin baru mau masuk arsitektur, ini beberapa hal yang perlu diperhatiin sih waktu kuliah sih. Meskipun nggak harus arsitektur ya, kuliah apapun atau dimanapun masalah pola pikir gini itu penting sih. Nah, itu sih. Jadi mungkin ikulah ya bahasan kali ini ya. Ada lagi mungkin kata-kata penutup Mas Nyam-Nyam? Aku ada. Apa ya? Pesan buat mahasiswa arsitektur ya. Jangan suka merendahkan kuliah orang lain sih. Kak, oh kuliah ini loh hahaha cuman pokoknya kuliah itu punya bobotnya masing-masing lah. Jangan merendahkan orang lain. Jangan apa ya jenis ya? Apa ya Memandang remeh namanya? lah. Ya memandang remeh lah. Iya Meremehkan. meremehkan orang lain. Iya. Pokoknya udah lah. Sebuah kata penutup dari Mas Alip. Mas Nyam-Nyam ini biasanya Mas Nyam-Nyam ini biasanya pujangga. Mas Nyam-Nyam punya pantun biasanya. Nyam-Nyam tutup dengan pantun. Nyam. Untuk angkatan 2020 Galvalum jangan mutung ya. 19 kalau harus. Gitu. Ini di pantun nih. Oh pantun sih ya? Ya pantun. Ikan hiu makan yuyu. Cakep. Mantap betul. Nungguin ya lah. Nungguin ya. Ayo anjir. Oh anjir pantun. Joko sombong numpak perahu. Gak nyambung bro. Wes mari. Perahu kok bro sih? Kan gak nyambung. Iya, bodo amat lah. Ya sudah. Ya, mungkin itu yang bisa dibahas di episode kali ini. Adi belum? Alah. Yo Bodi. Ayo curahkan ke diri. Gak usah, males. Curahkan tahu berontak. Waduh. 2, 3 tutup botol. Gak usah, males. Lanjutkan deh. Ya sudah. Ya saya tutup ya episode kali ini karena sudah tidak jelas. Semoga bermanfaat. Stay calm. Jangan lupa minum air putih. Ya, gitu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.
Iki malam enggak nanti. Kelasnya aman sih. Kan Malam anjing. Malam. kan Kita ini kalau rekaman malam. PM. Style. Jalan Ya kan Makanya- matahari. belum pembohongan publik ini. Mas Craig sudah bisa diakhiri Mas Craig.